Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas L yang beranggotakan Natasha, Halim, Anissa, Renata, Nadia Nuha, dan Gabriel Beatrice. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh dosen kami, Bu Erina Sudaryati. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau biasa disebut sebagai SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengirisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. SAPP adalah salah satu cabang dari akuntansi sektor publik di Indonesia yang pada saat ini sudah lebih baik daripada masa sebelum reformasi. Jadi, pada SAPP terdapat beberapa peraturan yang melandasi pelaksanaan akuntansi di lingkungan pemerintahan pusat, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 yang menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan bagian lainnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 Ayat 20 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 51 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan atau pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Negara atau daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, ekuitas, dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 51 Ayat 2 menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dan termasuk transaksi pendapatan dan belanja dalam pertanggungjawaban. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 Ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 Ayat 2 menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Yang ke-9, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan SAPP, terdiri dari sistem akuntansi pembendaharaan umum negara atau SABUN yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya, untuk pembagian fungsi SAPP memuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 51 yang berisikan tentang Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja. Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ya, setelah kita membahas tentang pengertian SAPP, dasar hukum SAPP, dan fungsi SAPP, sekarang kita akan membahas tentang tujuan SAPP. Tujuan SAPP sendiri ada 4 bagian. Yang pertama ada penjagaan aset, yang artinya agar pemerintah dapat terjaga selalu melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai standar. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan, artinya menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan.
Yang keempat adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. SAPP sendiri dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. SAPP sendiri terbagi menjadi dua, berikut tabel yang kami sajikan. SAPP terdiri dari SAI dan SABUN. SAI sendiri terdiri dari SAK dan SIMA BMN. Yang kemudian SABUN terdiri dari SIAP, SAUPH, SAIP, SAPP, SADD, SABL, dan SADSBL. Di sini SIAP sendiri terdiri dari SABUN dan SAU. Apa sih SABUN itu? SABUN adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan bendahara umum negara atau LKBUN yang terdiri atas LRA, neraca, LAK, posisi keuangan atau laporan posisi utang, penerus pinjaman, dan laporan investasi pemerintah. SABUN sendiri terdapat beberapa bagian yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu SIAP, SAUPH, SAIP, dan SAPP, serta SATD, SABL, dan SADSBL yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang SIAP. Apa sih SIAP itu? SIAP adalah sistem akuntansi pusat yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan LAK dan neraca KUN, dan SAU yang menghasilkan LRA dan neraca SAU. Mekanisme SIAP dimulai dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN selaku unit akuntansi kuasa BUN atau UAKBUN yang kemudian memproses data transaksi, penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari rekening kas umum negara atau BUN. Khusus data transaksi pengeluaran yang berasal dari pinjaman luar negeri atau PLN yang langsung membebani rekening khusus oleh KPPN khusus. Setelah membahas tentang SIAP, selanjutnya kita akan membahas tentang SAUP dan H. Apakah kalian tahu apa itu SAUP dan H? SAUP dan H merupakan sistem akuntansi sistem pemerintah dan hibah yang menghasilkan laporan realisasi penerimaan hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, serta neraca. SAUP dan H dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku unit akuntansi pembantu BUN atau UAPBUN. Transaksi pengelolaan utang terdiri atas: pertama, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri; yang kedua, pembayaran cicilan utang luar negeri; yang ketiga, pembayaran cicilan utang dalam negeri; yang keempat, penerimaan utang luar negeri; yang kelima, penerimaan utang dalam negeri; dan yang terakhir, penerimaan hibah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang SAIP. Apa sih SAIP itu? SAIP adalah sistem akuntansi investasi pemerintah. Sistem ini menghasilkan neraca dan LRA dan dilaksanakan oleh unit yang mengelola fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN memproses data transaksi investasi permanen yang merupakan bahan penyusunan laporan investasi. Kemudian, laporan tersebut dikirimkan ke UAPBUN. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai SAPP. Apakah kalian tahu apa itu SAPP? SAPP adalah sistem akuntansi penerusan pinjaman yang menghasilkan LRA dan neraca serta dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN memproses data transaksi penerusan pinjaman yang merupakan bahan penyusunan laporan penerusan pinjaman. Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui subsidiary loan agreement atau LSA dan dana berbeda. Laporan penerusan pinjaman yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke UAPBUN. Sistem akuntansi transfer ke daerah atau SATD. SATD menghasilkan LRA dan neraca dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan. Transaksi transfer pada pemerintah daerah terdiri atas belanja dana perimbangan serta belanja dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sistem akuntansi badan lainnya atau SABL. SABL menghasilkan LRA dan neraca atas transaksi badan lainnya. SABL dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan. Unit-unit eselon 1 yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan selaku APBN untuk memproses transaksi badan lainnya sehingga menghasilkan neraca LRA dan neraca transaksi badan
instansi. Sistem akuntansi instansi adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah negara atau lembaga. Untuk melaksanakan SAI, setiap kementerian negara atau lembaga wajib membentuk unit akuntansi yang terdiri atas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran atau Barang atau UAPAB, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran atau Barang Eselon 1 atau UAPPA BD1, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran atau Barang Wilayah atau UAPA BW. Lalu yang terakhir ada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atau Barang atau UAKPA B. SAI terdiri atas 3 subsistem berikut. Yang pertama ada Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK, yang kedua ada Sistem Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BNN, lalu yang ketiga ada Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau SABAPB. Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK merupakan subsistem dari SAI. Dalam rangka melaksanakan SAI, setiap kementerian negara atau lembaga membentuk unit akuntansi. Yang pertama ada UAPA, lalu yang kedua ada UAPPA S1, lalu yang ketiga ada UAPPAW, dan yang terakhir ada UAKPA. Nah, setiap unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau yang disingkat dengan UAKPA ini wajib untuk memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan satuan kerja. Nah, setiap UAKPA ini wajib menyampaikan LRA dan neraca beserta dengan arsip data komputer atau yang disingkat dengan ADK. Ini wajib disampaikan setiap bulannya kepada KPPN. Nah, UAPPAW ini akan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya, termasuk dengan laporan realisasi anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. UAPPAE1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPAW yang berada di wilayah kerjanya. UAPPAE1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPAE1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan dan akan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan tersebut. Nah, berikutnya, UAPA akan melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPAE1 termasuk dengan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta laporan realisasi anggaran pembiayaan dan perhitungan yang akan digunakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Nah, lalu kemudian akan disusunlah laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan tersebut. Dalam menjaga kesinambungan, penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap UAI ini memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan serta monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya, dan juga memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. UAPPAW ini melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerja termasuk yang pertama, laporan realisasi anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. Dan yang kedua, laporan keuangan tingkat UAPPAW. Nah, UAPPAW ini wajib menyampaikan laporan keuangannya beserta dengan ADK-nya kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya masing-masing setiap bulannya. Nah, UAPPAE1 menggabung laporan keuangan UAPPAW di wilayah kerjanya ini, termasuk dengan laporan keuangan UAPPAW, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, laporan keuangan UAKPA, dan laporan realisasi anggaran, pembiayaan, dan perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara. UAPPAE1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPAE1 beserta dengan ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan dan akan melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, hasilnya ini akan ditulis ke dalam berita acara rekonsiliasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Sistem Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BNN. Nah, dalam melaksanakan SIMAK BNN, setiap kementerian negara atau lembaga akan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari 4. Yang pertama ada UAPB, yang kedua ada UAPPB S1, yang ketiga UAPPBW, dan yang terakhir adalah UAKPB. UAKPB akan melakukan proses akuntansi atas dokumen sumber BMN untuk membuat daftar barang kuasa pengguna atau yang disingkat dengan DBKP, laporan barang kuasa pengguna semesteran, laporan barang kuasa pengguna tahunan, jurnal transaksi BMN, dan daftar atau laporan manajerial lain, termasuk dengan dana yang bersumber dari anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. UAKPB ini akan melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA.
Nah, rekonsiliasi ini juga dilakukan oleh UAKPB dengan laporan BMN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setiap semester. UAPPW menyusun daftar barang pembantu pengguna wilayah, laporan barang pembantu pengguna wilayah semesteran, laporan barang pembantu pengguna wilayah tahunan, dan daftar atau laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB dan akan melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, UAPPBW ini selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPAW untuk meyakini laporan BMN dan LK. Nah, pada level di atasnya, UAPPB S1 akan menyusun DPBBB S1, laporan barang pembantu pengguna eselon 1 semesteran, laporan barang pembantu pengguna eselon 1 tahunan, dan laporan manajerial lainnya tingkat eselon 1. Termasuk dengan UAPPBW, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya. UAPPB S1 selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesternya. Nah, dalam meyakini laporan BMN dan LK tingkat eselon 1, UAPBB S1 juga melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA S1. Nah, di tingkat yang paling atas, UAPB akan menyusun daftar pengguna barang, laporan barang pengguna semesteran, laporan barang pengguna tahunan, dan daftar manajerial lainnya, tingkat Kementerian Negara atau lembaga, berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB S1 di wilayah kerjanya. Nah, UAPB melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesternya. Nah, selanjutnya dalam rangka rekonsiliasi laporan BMN tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan menerima serta memproses laporan BMN yang diterima dari seluruh kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di setiap semesternya. Nah, dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan laporan keuangan, APB akan melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, atau yang disingkat dengan SABAPP. SABAPP itu meliputi sistem untuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUN dan merupakan kewajiban pemerintah atas suatu kegiatan dan tidak dilakukan pada Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya, bagaimana dengan transaksi keuangan BAPP? SABAPP mencatat transaksi keuangan pusat kepada Kementerian Negara atau lembaga, pihak lain, dan Departemen Keuangan selaku pengguna kuasa APP. Terdapat beberapa transaksi keuangan BAPP, diantaranya belanja subsidi, belanja transfer lainnya, belanja lain-lain, transfer kepada pemerintah daerah, pengelolaan utang, belanja penerusan pinjaman, belanja penyertaan modal negara, belanja penerusan pinjaman sebagai hibah, belanja penerusan hibah, dan transaksi khusus. Untuk transfer kepada pemerintah daerah, terdapat belanja dana pertimbangan dan belanja otonomi khusus dan penyesuaian. Lalu, untuk pengelolaan utang, terdapat pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan hibah. Selanjutnya, BAPP dan Kementerian Negara atau lembaga yang menggunakan anggaran yang bersumber dari BAPP wajib menyelenggarakan SAI. Mengapa wajib diselenggarakan SAI? Yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan dengan membentuk UAKPA. Setiap UAKPA BAPP wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan satuan kerja. Lalu, UAPPAEI akan melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA BAPP yang akan digunakan oleh Kementerian Negara atau lembaga.